Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah pemrograman komputer. Hari ini kita masuk ke pertemuan 14, berarti minggu depan adalah pertemuan terakhir. Mungkin saya akan bahas soal WAS-nya ya. Di pertemuan 14 ini saya akan bahas tentang kenapa Python menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer sekarang. Nah, alasannya salah satunya adalah ini, yang lagi rame sekarang ya, data science. Jadi dengan banyaknya data sekarang, mengolah data, salah satu tool yang paling powerful, yang paling sering digunakan adalah bahasa pemrograman Python. Untuk apa saja? Python bisa digunakan dalam data science untuk banyak hal. Bisa untuk visualisasi, statistik komputasional, data teknologi, data research, dan lain sebagainya. Nah, ini saya akan bahas sedikit hal tentang apa saja yang bisa dikerjakan dengan Python mengenai tentang data. Ada hubungannya tentang data. Nah, di sini juga ada data tahun 2019 bagaimana perkembangan tool atau apa yang digunakan untuk data science, analitik dan machine learning software. Jadi ada Python, ada RapidMiner, ada R language, bahasa R, ada Excel. Excel juga dalam beberapa kasus juga masih tetap digunakan, sangat powerful juga. Ada Anaconda, SQL language dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat di sini prosentasenya paling tinggi adalah bahasa pemrograman Python. Padahal dulu ketika saya masih S1 belajar 2009 itu nggak ada yang pakai bahasa pemrograman Python. 2009 itu yang paling ramai Java. Tapi sekarang dan Python itu jarang yang pakai. Ya nggak banyak gitu, nggak seramai sekarang. Di tahun 2022 tahun ini berubah, bahasa pemrograman yang paling ramai adalah Python. Apalagi dengan adanya data science dan machine learning yang semakin banyak dibutuhkan, banyak digunakan dalam beberapa aspek. Dalam data science itu apa saja sih? Ada istilahnya data store, transform, model, visualis, order tool ya. Ini agak teknis ke data science sebenarnya. Di sini ada kalau data store itu untuk penyimpanan data, ada MongoDB, ada MySQL, ada MariaDB. Terus ini untuk transfer itu untuk mengolah datanya, ada Apache Spark, Python, SQL. Model itu untuk visualisasi, ada menggunakan Pandas. Nanti saya akan bahas, pertemuan hari ini akan saya bahas library namanya Pandas ya. Dan lain sebagainya. Kalian kalau tertarik tentang materi hari ini, ya kalian bisa pelajari kalau sendiri atau kalian kulik sendiri ya, kembangkan sendiri. Karena kan jurusannya bukan informatika sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Karena sekarang itu nggak dilihat latar belakang jurusannya. Banyak yang jurusan umum, jurusan matematika, ya berkecimpungnya atau aktifnya di dunia data science. Bahkan ada yang cuma lulusan SMK juga ada ya, banyak. Apalagi sekarang ada kayak bootcamp itu ya, pelatihan itu. Yang dilihat apa? Yang dilihat adalah skillnya atau kemampuannya, kompetensinya. Kalau masalah latar belakang jurusan sekarang sudah sedikit diabaikan, nggak harus sesuai dengan jurusan. Kalau di dunia data science, dunia IT atau developer. Nah, sebenarnya topiknya adalah library. Jadi library itu apa? Library itu adalah, kalau secara bahasa adalah perpustakaan. Jadi sesuatu, kalau mungkin plugin bisa disebut plugin. Jadi dalam Python itu ada banyak library yang bisa kita gunakan untuk membantu menyelesaikan masalah. Jadi nggak perlu ngoding dari awal gitu loh maksudnya. Jadi contohnya adalah salah satu library yang paling banyak digunakan
Nah, ini definisinya, library kumpulan beberapa program atau fungsi yang sudah jadi. Jadi library itu kumpulan fungsi atau program yang sudah jadi yang kita tinggal pakai sesuai dengan kebutuhan kita. Sebenarnya kayak print gitu kan, untuk mencetak di layar, print itu sebenarnya library juga. Print itu mencetak layar. Sintaknya aslinya perintah untuk mencetak di layar itu ada panjang. Ada mungkin puluhan baris gitu ya. Tapi kan untuk mencetak di layar berkali-kali daripada kita nulis berkali-kali, ya kita singkat menjadi print. Akhirnya jadi sebuah library. Selain print juga banyak. Salah satunya adalah Pandas. Ini Pandas salah satu library untuk data science, mengolah data. Biasanya untuk mengolah data Excel atau data CSV. Caranya bagaimana? Pertama kita harus install dulu library-nya. Jadi kalau kita pertama kali belum pernah menggunakan Pandas sama sekali, kita harus tuliskan perintah pip install Pandas. Pip itu kepanjangan dari packet installer Python, install Pandas. Jadi kita memerintahkan komputer untuk menginstal library Pandas. Kemudian cara makainya, kita menggunakan perintah import, artinya kita masukkan Pandas, kita singkat as atau kita alias menjadi PD. Terus salah satu cara paling sering dipakai adalah membaca file CSV. Sebenarnya ada nama file CSV, kita menggunakan pd.read.csv. Terus kita masukkan ke variabel dataku. Nanti kalau dataku kita cetak, dia akan menampilkan file CSV. Saya kasih contoh terlebih dahulu. Saya menggunakan, saya buka file baru, baru.py. Pertama kita import Pandas, tapi kalau belum pernah belum pernah menggunakan Pandas atau belum terinstall ASPD, kita harus tuliskan di terminal. Bentar, saya close dulu ya. Buka terminal, new terminal. Kita harus tulis pip install Pandas. Ini berlaku untuk semua library. Library-nya kan ada banyak. Kalau tadi disebutkan ada library Pandas, library OpenCV, ada library Matplotlib, dan lain sebagainya. Kalau itu ya sama, tinggal kita pip install nama library-nya. Terus kita enter, dia akan menginstal Pandas. Karena saya sudah install, cepat selesai. Jadi kalau belum install, biasanya nanti ada proses downloading. Saya bersihkan clear dulu. Nah, import Pandas. Terus umpamanya saya punya file Excel. Di sini ada file Excel contoh ya. File Excel contoh. Jadi kita tinggal panggil. Biasanya menggunakan istilah df ya. Df itu data frame. Df sama dengan pd read. Itu filenya Excel atau CSV ya. Ini read Excel. Contoh .xlsx. XLSX. Nah, setelah itu kita bisa cetak datanya. Print df. Kalau datanya banyak, kita cetak yang sebagian saja, pakai menggunakan perintah fungsi hit. Nah, kalau ini dijalankan, Python baru.py. Salah ya, pakai titik. Nah, dia akan menampilkan datanya seperti ini. Nah, ini pertama kali kita harus install pip install Pandas. Kalau kita belum sempat install ini, belum lakukan ini,
biasanya kalau kita jalankan programnya nanti akan ada notifikasi modul not found atau library not found, not module named pandas. Jadi diingat-ingat kalau muncul error seperti ini artinya kita harus install pandas. Biasanya tergantung library yang kita panggil. Kegunaannya pandas itu untuk mengolah data. Contohnya selain data dalam bentuk Excel dan CSV juga supaya data dictionary seperti ini. Saya punya variabel dictionary, isinya ada negara, terus ada list negara, terus ibu kota, luas, provinsi. Kita bisa menggunakan PD, data frame, dictionary. Kalau ini dicetak, print DF, sama seperti tadi akan menampilkan data seperti di negara, ibu kota, luas, populasi. Nah, kalau untuk mengolah Excel, semuanya saya punya data, ini saya punya data contoh, ini contoh Excel ya, datanya ada, kalau ini contohnya datanya cuma 27, kalau data real kan bisa ratusan ribuan. Kita tinggal panggil import pandas, PD, read, Excel, contoh Excel. Nah, fungsi-fungsi yang ada apa saja? Sama saya pengen, yang lain saya komentari dulu. Saya pengen melihat kolomnya apa saja ya, header-nya apa saja. Kita bisa menggunakan fungsi, saya perbesar. DF ini data frame dari read Excel ini, kolom. Akhirnya nanti dia akan mencetak kolom yang ada dalam file Excel. Kalau dijalankan, nah dia akan mencetak kolom yang ada di Excel, ada customer number, ada customer name, ada contact last name, contact first name, phone, address line, alamat 1, alamat 2, kota, provinsi, kode pos, dan lain sebagainya. Kalau pengen menampilkan datanya, tapi sebagian yang atas saja, kita bisa menggunakan print df head, atau kita tampilkan sebagian datanya. Nah, ini sebagian datanya. Nah, semua perintah dalam formula Excel kita bisa gunakan. Sebenarnya saya pengen, di sini kan ada kolom namanya yang saya buka di Excel-nya. Di sini ada nama customer name, last name, first name, phone, address. Kita cari yang angka. Di sini ada angka kredit limit ya. Saya pengen tahu kredit limit yang nilainya paling kecil gitu ya. Kalau di Excel kan kita bisa beberapa kali klik ya. Kalau menggunakan Excel. Tapi kalau menggunakan Python, kita tinggal satu kali tulis print df credit limit, df nama kolomnya credit limit, sum itu untuk menghitung totalnya. Jadi sebenarnya saya pengen lihat total credit limit. Kalau di Excel kan kita harus sum terus tarik ke atas ke bawah. Kalau di Python ya tinggal kita tulis aja print df credit limit sum. Kalau kita jalankan, dia akan menampilkan, nah ini total kredit limitnya. Saya pengen cari tahu kredit limit yang paling kecil. Ini print df kredit limit means. Kalau dijalankan, nah kredit limit yang paling kecil adalah 21. Nah, fungsi-fungsi yang lain ini bisa kita gunakan selain min, ada min, ada max, ada average, ada rata-rata, sama seperti di Excel. Nah, itu salah satu contoh implementasi pengolah data menggunakan pandas Python. Nah, kalau datanya itu kan datanya cuma 20 atau 30 ya. Kalau di data yang real kan bisa sampai ratusan ribu gitu. Itu kan agak susah juga kalau kita harus menjumlahkan di Excel atau mencari nilai yang paling kecil gitu ya, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya bisa dilakukan di Python. Ada fungsi-fungsi yang lain. Contohnya fungsi untuk menampilkan nilai sama seperti di materi list atau dictionary ya.
saya pengen menampilkan kolom nama dari nomor 1 sampai 5, kita tinggal tulis 0 sampai 5. Terus saya pengen menampilkan nama, kolom tipe 1, HP. Terus ini untuk menampilkan secara vertikal. Terus kita juga bisa melakukan sorting. Seumpama saya pengen menampilkan data tipe 1 yang nilainya sama dengan Grace. Ini data Excel-nya adalah, saya buka. Jadi di sini ada data CSV Pokemon dataset. Jadi ada nama, tipe 1, tipe 2, total, HP, attack, defense, spesialis, ATK, speed, generation, legendary. Nah itu, kita bisa gunakan semua. Saya pengen menampilkan data Pokemon hanya nama, tipe 1, sama HP-nya. Udah, kita tinggal print df nama, tipe 1, HP. Kalau dijalankan, ini nama, tipe 1, HP, datanya ada 700. Ini nggak semua data ditampilkan, ini sebagian saja. Kalau ditampilkan semuanya kan akan panjang, karena datanya ada sampai 799, 800 row sama header. Soalnya ada juga. Jadi kalau sudah paham Python basic dari pertemuan 1 sampai terakhir, saya kira untuk mengolah pandas ini menggunakan Excel cukup mudah ya harusnya. Jadi saya ingin menampilkan data tipe 1 yang sama dengan Grace. Nah, printnya ini kehapus. Print df. Ini menampilkan semua data yang tipe 1-nya adalah Grace. Caranya tinggal df log tipe 1 sama dengan Grace. Nah, untuk fungsi-fungsi yang lain, kalian bisa pelajari sendiri terus kembangkan sesuai dengan studi kasus. Biasanya kalau di data science itu biasanya ada sorting, terus pencarian gitu ya, terus menghilangkan data yang nol. Itu kalau semuanya ada data banyak ribuan, ratusan gitu, terus ada data yang nol gitu kan. Kalau di Excel kan kita harus gimana caranya ini Ctrl F gitu ya, replace, atau ya harus nyari satu-satu kalau nggak gitu ya. Tapi kalau dengan Python kita bisa dengan satu tulisan perintah where data sama dengan nol, kita isi dengan apa, kita jalankan, udah langsung jadi. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kemungkinan nanti project UAS-nya, tugas UAS-nya ada hubungannya sama olah data Excel menggunakan Python. Paling sederhana yang biasanya yang dilakukan oleh yang orang lakukan pakai Excel, tapi kita lakukan dengan Python. Itu referensi saya kira cukup sudah banyak yang bahas. Oke. Saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Kalau nggak ada ditanyakan, terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.